Oke, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang fundamental banget. Gimana sih cara kita sebenarnya ngelihat dunia? Kita bakal bedah idenya langsung dari sumbernya. Yuk kita mulai? Coba deh pikirin sebentar. Gimana cara Anda benar-benar ngerasain dunia di sekitar Anda? Pertanyaannya kelihatan simpel ya, tapi jawabannya, wah ini bisa ngubah cara Anda mandang segalanya loh. Nah, kebanyakan dari kita tuh punya jawaban yang kayaknya udah otomatis gitu, udah intuitif. Kita sebut aja ini mitos sensasi. Idenya tuh simple, seolah-olah ada kamera di dalam kepala kita. Ini pandangan yang paling umum kan? Mata kita itu kayak kamera, telinga kita kayak mikrofon. Tugas mereka cuma ngerekam data aja, pasif gitu. Terus datanya dikirim ke pusat kendali, yaitu otak kita, buat diproses. Simpel banget kan kedengarannya? Seorang filsuf, Maurice Merleau-Ponty, punya istilah keren buat ini, hipotesis kekonstanan. Maksudnya, kita percaya apa yang kita lihat, dengar, dan sentuh, itu ya rekaman mentah dari dunia luar. Gak pakai filter, gak pakai editan. Tapi, pertanyaannya, apa benar sesimpel itu? Oke, sekarang kita coba lihat apa yang terjadi waktu gambaran yang kelihatannya sempurna ini mulai goyah. Kita bakal lihat beberapa ilusi aneh yang nunjukin kalau indera kita itu, ternyata suka bohong dikit. Anda pernah nggak lagi baca cepet terus salah baca? Nah itu namanya ilusi korektor tulisan. Ini bukti kalau otak kita tuh nggak pasif nerima huruf satu-satu. Otak kita justru aktif nebak kata apa yang seharusnya ada di situ, ngelengkapin sendiri berdasarkan konteks. Keren ya? Atau coba bayangin deh, Anda lagi lihat ke laut lepas, ke cakrawala. Awalnya kan cuma kelihatan titik-titik sama bentuk-bentuk aneh yang nggak jelas. Terus tiba-tiba, jreng, semuanya nyambung. Dan Anda sadar itu gambar sebuah kapal. Prosesnya itu bukan kayak ngitung matematika pelan-pelan, tapi lebih kayak dapat pencerahan visual dalam sekejap. Tapi dari semua itu ada satu fenomena yang paling bikin pusing. Namanya phantom limb atau tungkai bayangan. Gimana coba ini bisa terjadi? Gini deh, kalau tubuh kita cuma mesin pengirim sinyal, kok bisa seseorang ngerasain sakit atau gatal di tangan yang faktanya udah nggak ada? Nah, paradoks inilah yang justru jadi kunci buat ngebuka pemahaman yang jauh lebih dalam. Semua keanehan tadi itu nunjukin satu hal. Model kamera di kepala itu, ya salah, nggak cukup. Ini ngebawa kita ke sebuah ide baru yang radikal banget. Tubuh kita itu bukan cuma alat, tubuh kita itu berpikir. Jadi, masalahnya tuh udah lama. Selama berabad-abad, para pemikir, contohnya kayak Descartes, itu bikin pemisahan yang tegas banget antara pikiran dan tubuh. Pikiran itu dianggap si pilotnya, yang pintar, yang rasional. Sementara tubuh, tubuh itu cuma kendaraannya aja, cuma mesin yang dikemudikan sama si pilot. Nah, Merleau-Ponty datang dan ngebalikin semua itu. Argumen dia begini, kita itu bukan punya tubuh, tapi kita adalah tubuh kita. Paham bedanya? Tubuh itu bukan mesin yang kita setir, tapi tubuh adalah cara fundamental kita buat ada di dunia dan ngertiin semua isinya. Ide tentang pikiran yang menyatu dengan tubuh ini bener-bener ngubah total cara kita mikirin soal panca indera. Jadi menurut Merleau-Ponty, panca indera kita itu nggak kerja sendiri-sendiri. Mereka itu saling ngobrol. Anda nggak cuma dengar suara, tapi Anda bisa dengar kalau suara itu tajam atau lembut. Anda nggak cuma lihat warna, tapi Anda bisa lihat kerasnya baja. Nah ini yang namanya persepsi sinestetik. Dan ini bukan hal aneh, ini normal banget. Dan ini ngebawa kita ke sebuah poin yang krusial banget. Tubuh kita itu bukan sekedar benda, bukan objek fisik biasa kayak kursi, meja, atau batu. Justru sebaliknya, tubuh kita itu lebih mirip sebuah karya seni, sebuah kesatuan yang utuh dan ekspresif di mana dunia jadi punya makna. Mirip kayak gimana nada-nada musik kalau digabungin jadi sebuah lagu yang indah. Oke, jadi intinya apa sih dari semua ini? Kenapa pergeseran cara pikir ini penting buat Anda, buat kita semua? Ingat kan ide kamera di kepala di awal tadi? Nah, sekarang kita bisa buang jauh-jauh ide itu. Persepsi kita itu bukan rekaman pasif, tapi sebuah dialog aktif yang terus-menerus terjadi antara tubuh kita dan lingkungan. Anda itu bukan sekedar otak di dalam toples. Anda adalah makhluk yang utuh, yang nggak bisa dipisahkan dari dunia. Artinya apa? Artinya, pengalaman personal Anda, cara Anda ngerasain dunia lewat tubuh Anda, itu bukan ilusi. Justru sebaliknya, itulah pusat dari realitas. Cara pandang ini mengembalikan lagi nilai dari setiap pengalaman yang kita jalani sehari-hari. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan terakhir buat direnungkan.
Kalau tubuh Anda adalah jangkar Anda di dunia ini, kira-kira apa ya yang tubuh Anda ketahui yang selama ini mungkin belum Anda sadari?